Selama ini dia mengatakan dia lulusan doktor dari Sekolah Tinggi Teologi Driakara. Dia sekolah ini, sekolah itu. Ternyata itu belgede semua, palsu. Karena apa? Ketua dari Sekolah Tinggi STF Driakara mengatakan bahwa tidak benar Dokter Tifa ini adalah doktor dari Driakara. Ini kan koplak kan. Tifa yang katanya orang yang beragama, pakai jilbab segala macam, apa tapi perilakunya tidak menunjukkan keindahan Islam yang dilakukan oleh Tifa. Sekarang Dokter Tifa nunggu saja. Ini polisi sedang sibuk untuk mengurus Pak Teddy Minahasa atau mengurus yang lain, Kanjuruan. Nah, pada saatnya saya mendorong agar orang-orang seperti Tifa ini juga diproses hukum, agar menjadi pembelajaran. Jangan sampai orang itu seenaknya saja memfitnah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya membuat opini tentang tertangkapnya Nur Sugi dan Bambang Trimulyono terkait dengan konten yang mereka buat yang dianggap menistakan agama dalam mengamplifikasi tuduhan atau fitnah yang dilontarkan Bambang Tri terkait dengan ijazah Presiden Jokowi. Ini ada aktor yang lain yang menumpang isu ijazah palsu ini, yaitu Dokter Tifa. Dokter Tifa ini nama lengkapnya Dokter Tifausia Tiasuma dari Sumatera Barat. Ini tidak kalah gigihnya, bahkan mentang-mentang dia dokter membuat anatomi foto Pak Jokowi dulu dan sekarang dibanding-bandingkan gitu. Padahal anatomi sejauh itu enggak ya. Kalau secara fisiognomi, ilmu garis wajah, apakah diajarkan juga di Fakultas Kedokteran? Saya katakan dulu, Tifa ini sudah terlalu berlebihan. Selama ini dia mengatakan dia lulusan doktor dari Sekolah Tinggi Teologi Driakara. Dia sekolah ini, sekolah itu. Ternyata itu belgede semua, palsu. Karena apa? Ketua dari Sekolah Tinggi STF Driakara mengatakan bahwa tidak benar Dokter Tifa ini adalah doktor dari Driakara. Ini kan koplak kan. Siapa yang palsu malah menuduh orang lain palsu. Jadi artinya Dokter Tifa ini dokter palsu. Dokternya mungkin iya. Kok berani-beraninya ya? Kok tidak mau berkaca diri ya? Dia sudah memanipulasi diri sendiri, akhirnya dia menuduh orang lain berbuat manipulatif. Ini kelakuan dari Tifa. Sebetulnya tuduhan Bambang Trimulyono, Tifa itu adalah tuduhan-tuduhan receh. Karena apa? Dengan sangat mudah dipatahkan. Terbukti Rektor UGM sudah memberikan klarifikasi. Terbukti teman-teman Pak Jokowi satu angkatan, itu angkatan di Fakultas Kehutanan angkatan tahun 80 kalau tidak salah. Itu sudah memberikan kesaksian, memang benar Joko Widodo itu adalah angkatan 80 dari Fakultas Kehutanan. Sudah komplit sebetulnya. Tapi memang saya mendukung, udahlah biarkan saja ke pengadilan, nanti biar ada keputusan yang sah secara legal supaya tidak digoreng-goreng lagi dengan orang-orang sebangsa Tifa, Bambang Trimulyono dan kroni-kroni dan kekuatan di belakangnya ini. Tifa ini memang pembenci Jokowi. Tidak pernah berhenti untuk mengurai kebencian kepada Pak Jokowi apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ini sudah mafhum, semua sudah tahu. Tapi pada saat dia mengamplifikasi fitnah yang dibuat oleh Bambang Tri,
tentang ijazah palsu. Nah, Tifa kali ini kena batunya. Yang pertama, tuduhan ijazah palsu sudah dibatalkan, digugurkan oleh fakta-fakta dari UGM, kemudian dari beberapa teman Pak Jokowi. Yang terjadi justru kedokteran Tifa itu dipatahkan oleh Sekolah Tinggi atau STF Driakara. Hanya pernah mengikuti matrikulasi sekian bulan, nggak mengerjakan tugas, kemudian dianggap gugur. Ini memang aneh. Jadi memang pernah mendaftarkan program doktoral S3 di Driakara, tapi ternyata tidak pernah lulus, hanya matrikulasi. Dulu sahabat Indonesia, saya di IPB matrikulasi itu hanya 3 bulan. Kalau tidak lulus ya sudah keluar. Dan ini Tifa ini tidak menyelesaikan matrikulasi. Jadi kok berani-beraninya mengaku dirinya doktor. Jadi ini yang semesta ini tidak berhenti untuk menunjukkan kebenaran. Jadi sahabat Indonesia, saya masih mengakui bahwa seberapapun cepat kebohongan itu berlari, tapi kebenaran pasti akan melampauinya. Ini yang saya ugemi, yang terus saya pegang. Kebohongan disemburkan oleh Tifa dan kelompoknya, dan Bambang Tri dan kelompoknya dan sponsornya, akhirnya gugur juga oleh kebenaran. Jadi kepada kelompok-kelompok yang sekarang menyerang Pak Jokowi atau siapa saja kepala negara, berpikirlah ulang, cerdas sedikitlah. Jangan asal memberikan tuduhan dan akhirnya sekarang kalian kena batunya. Bambang Tri, Nur Sugi sudah ditangkap. Nah, sekarang Dr. Tifa nunggu saja. Ini polisi sedang sibuk untuk mengurus Pak Teddy Minahasa atau ngurus yang lain, Kanjuruan. Nah, pada saatnya saya mendorong agar orang-orang seperti Tifa ini juga diproses hukum, agar menjadi pembelajaran. Jangan sampai orang itu seenaknya saja memfitnah. Memfitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini kan pepatah yang harus kita ikuti sebagai orang beragama. Tifa yang katanya orang yang beragama, pakai jilbab segala macam, apa tapi perilakunya tidak menunjukkan keindahan Islam yang dilakukan oleh Tifa. Islam ini begitu indah, begitu mulia, justru direndahkan oleh orang-orang seperti Tifa. Jangan memakai simbol-simbol agama untuk memfitnah orang, menyebarkan kebohongan. Negeri ini tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkan kedamaian, kita membutuhkan rasa yang enak. Apalagi Tifa seorang dokter. Mbok ia tekun saja mengikuti profesinya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan. Jangan masuk ke wilayah politik. Serahkan semuanya pada ahlinya. Kalau urusan itu dilakukan oleh orang yang tidak ahli, begini hasilnya. Ya seperti Tifa ini. Sok ngomong politik, menyerang presiden, menyerang kepala negara, tapi ternyata dia rapuh. Bahkan sekarang serangannya berbalik kembali menghantam seorang Tifa. Ternyata Tifa tidak pernah lulus menjadi doktor di Driakara, doktor palsu. Nah, ini yang terjadi, memalukan Tifa ini. Mudah-mudahan Tifa mendengarkan apa yang saya suarakan. Saya bukan karena membela Pak Jokowi, tidak. Meskipun saya pendukung beliau, tapi yang saya sampaikan ini adalah jangan sampai kita sebagai masyarakat, anak bangsa, menghina, memfitnah kepala negara, siapapun kepala negaranya. Harus kita jaga marwah dan kehormatan kepala negara Republik Indonesia. Kenapa? Kita ini tinggal di Republik ini. Kita minum, cari uang, berkehidupan, dapat rezeki dari Allah di negara ini. Kita harus menghormati pemimpin dari negara ini. Jangan mentang-mentang seenak udelnya, kebebasan mengeluarkan pendapat dimanfaatkan seenak udelnya sendiri. Inilah hasilnya.
Saya katakan yang terakhir, bahwa kebebasan seseorang itu berhenti pada saat menyentuh kebebasan orang lain. Kebebasan seseorang itu tidak absolut. Jadi itu yang harus Tifa ingat. Ada media sosial, ngomong seenak udulnya, merasa sebebas-bebasnya, salah. Tetap harus ada batasannya, limitasinya. Karena kebebasan berbicara, kebebasan apapun itu tidak absolut. Kebebasan itu harus berhenti pada saat menyentuh kebebasan orang lain. Itu yang dinamakan bagaimana kita menciptakan kehidupan yang harmoni. Tidak destruksi, tidak seenak udilnya seperti yang dilakukan oleh Tifa dan kawan-kawan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Tifa Usiatiasuma yang katanya dokter tapi ternyata dokter palsu, tapi dia sendiri malah menuduh Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu. Ini tuduhan-tuduhan yang ambiar oleh kenyataan, oleh fakta dan realita. Mudah-mudahan sesegera mungkin aparat kepolisian menindak orang-orang seperti Tifa agar tidak menjadi presiden negatif bagi siapapun di negeri ini. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi edisi akhir pekan. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.